Selamat sore pemirsa. Kali ini jumpa lagi dengan saya untuk membahas soal-soal dan penyelesaian impuls, momentum, dan tumbukan bagian yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, perhatikan soal berikut ini. Soal yang pertama. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dan dalam keadaan diam. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan laju 100 meter per detik. Dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 detik. Besar gaya pemukul adalah seperti ini. Bola dipukul sehingga bola melaju dengan kelajuan 100 meter per detik. Pertanyaannya, berapakah gaya yang diberikan oleh pemukul? Maka angkanya kita tahu bahwa ini adalah teorema impuls momentum, di mana gaya yang diberikan dalam selang waktu singkat, impuls adalah perubahan momentum, sehingga impuls itu kita tukar menjadi F kali delta T, dan delta PM kali V2 min P1, maka akan dapat hasilnya sebesar 200 Newton. Baik, soal yang kedua. Dikasih tahu grafik antara gaya dan waktu. Diketahui massa bola atau massa benda bermassa 3 kg. Bila benda mula-mula diam, berarti V awalnya, V1-nya katakan dia 0. Pertanyaannya, berapakah V tersebut setelah 12 detik? Ya, V2, V akhir berapa? Maka bisa kita cari dengan teorema impuls momentum juga. Nah, kalau ada grafik begini, maka impulsnya adalah luas grafik itu sendiri. Maka luasnya sebesar, kalau kamu hitung ini adalah trapesium, jumlah sisi jazar kali tinggi bagi 2, ya. Itu sama dengan 3 kali V2 min V0. V awalnya adalah diam. Sehingga akan dapat nilai V akhirnya adalah 10 meter per detik. Soal yang ketiga, nah ini lebih sulit lagi. Sebuah benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga mengalami gaya seperti grafik. Pertanyaannya, perubahan laju benda selama 4 detik. Pertanyaannya selama 4 detik. Nah, selama 4 detik ini di mana posisinya? Ini kan selama 40. Maka kalau selama 4 detik, kita potong nih grafiknya. Maka kalau kita potong selama 4 detik, nah ini berarti jawabannya. Selama 4 detik ini, mungkin di sini ada 4. Nah, ini kita nggak tahu nih posisinya, berapa angkanya. Ya kan, tetapi kalau misalnya kita tahu angka di sini, maka kita bisa tahu impulsnya. Nah, untuk mengetahuinya, berapa angka di sini, bisa kita dapatkan dengan perbandingan matematika ya. Katakan dia perhitungan kesebangunan. Nah, ini tingginya 4 dan alasnya 40. Nah, ini 4. Nah, alasnya 40. Kalau kita ambil segitiga yang kecil, maka kalau ini 4, sisi yang sedikit ini 4, maka sisi yang kecil ini adalah berapa? Nah, persamaannya 4 per 40 itu akan sebangun atau sama dengan X per 4. Jadi, 4 per 40 sama dengan X per 4 ya. Sebangunan seperti itu, sehingga kita akan dapatkan X-nya adalah 0,4. Nah, kalau X-nya 0,4, maka tingginya ini bisa kita dapatkan sebesar 4 dikurang 0,4 berarti 3,6. Nah, ketika kita sudah dapat sisinya itu, sisi jazarnya 4 dan 3,6, tinggal kita cari berapa luasnya ini. Nah, kita sudah bisa dapatkan, maka luasnya sebesar 15,2. Kemudian M kali delta V, ya massanya 2 kali delta V. Pertanyaannya adalah berapakah perubahan laju? Maka perubahan lajunya adalah 7,6 meter per detik. Nah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, di samping kanan ini ada suatu gambar grafik hubungan antara momentum dengan waktu, di mana dalam selang waktu tertentu ini momentumnya itu meningkat
kemudian momentumnya tetap, kemudian momentumnya turun, dan kemudian momentumnya tetap. Nah, grafik manakah yang paling tepat yang menunjukkan hubungan antara gaya dengan waktu? Nah, di sini kalau momentumnya meningkat, itu berarti kecepatannya meningkat. Nah, kecepatannya meningkat di mana percepatannya konstan ini, karena kecepatannya meningkat secara linear sehingga gayanya konstan. Manakah yang gaya konstan? Maka ini udah pasti salah. Nah, ini gayanya 0. Nah, jika gayanya 0, maka tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, apalagi ini pasti salah, sehingga yang paling tepat yang ini, grafik yang D. Ketika selang waktu tertentu kecepatan meningkat dengan linear sehingga percepatannya konstan, dianggap berarti gayanya konstan. Kemudian saat momentumnya tetap, ya di garis ini momentumnya tetap, berarti jika momentum tetap tidak ada gaya, berarti gayanya 0. Nah, ini benar. Kemudian nah ini momentumnya turun, berarti gayanya itu adalah negatif. Kemudian momentumnya tetap, berarti itu artinya gayanya 0 lagi, kembali ke 0. Sehingga yang paling tepat adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, diketahui energi kinetik suatu benda E pada saat itu momentumnya P. Nah, jika energinya menjadi 2E, maka momentumnya akan berapa? Nah, kita tahu hubungan antara momentum dan energi. Kalau momentum adalah M kali V, sedangkan energi adalah setengah MP kuadrat. Nah, dari sini bisa kita dapatkan maka V sama dengan akar 2E per M. Ya, V akar 2E per M. Nah, kita buat persamaannya, perbandingan P2 banding P1. Kalau P2 M kali V2, sedangkan P1 M kali P1. Nah, masanya ini sama, sehingga akar dari, nah ini juga habis sama, ya, berarti hasilnya adalah 2-nya juga dicoret, akar E2 per E1, sehingga sama dengan akar dari, ini hasilnya, sehingga akar 2. Sehingga jawabannya E2 itu sama dengan akar 2 dari P mula-mula. Jadi hasilnya yang ini. Nah, berarti di sini tidak ada jawaban. Ini harusnya jawabannya ini adalah akar 2 P. P-nya di luar, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya kita dapat ya kata-kata mutiara dari saya nih, bahwa mereka yang kaya hari ini adalah mereka yang bekerja keras kemarin. Nah, ini untuk memotivasi kita bahwa kita kerja keras hari ini untuk kita nikmati di masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Sebuah benda atau objek bermassa M dilemparkan atau dilancing dengan kecepatan awal V dari titik P, katakan ini titik P, dengan sudut 45 derajat. Nah, kemudian sampai ke titik Q. Nah, dari sisi ini, kalau kita lihat ini adalah graf parabola. Pertanyaannya, berapakah perubahan momentum objek dari P ke Q? Nah, kita ingat bahwa kalau pada graf parabola dari titik awal Y sama dengan 0, jatuh ke titik Y sama dengan 0 juga, berarti tidak ada perubahan energi kinetik di sini. Karena tidak ada perubahan energi potensial. Energi mekanik di P sama dengan energi mekanik di Q. Sehingga V-nya pasti akan sama dari sisi angkanya. Tetapi tapi arahnya berbeda. Nah, kalau ini 45 derajat, maka sesuai dengan graf parabola sebelumnya sudah kamu pelajari, itu pasti 45 derajat juga, cuman arahnya ke bawah. Nah, pertanyaannya berapakah perubahan momentumnya? Maka kita uraikan dulu kecepatan-kecepatannya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita cari perubahan momentumnya. Perubahan momentum kalau dia vektor itu adalah perubahan momentum pada sumbu X dengan arah vektor satuan I tambah perubahan momentum pada sumbu Y dengan arah vektor satuan J. Delta Px-nya adalah M kali V2X min V1X. Nah, kita tahu sendiri bahwa V2X itu adalah dan V1X itu akan sama besarnya, ya. V1X dan V2X, karena
V1X yaitu V cos 45, V2X juga V cos 45 juga. Maka hasilnya 0, sehingga delta Px-nya tidak ada. Sedangkan delta Py yaitu M kali V2Y min V1Y. M kali V2Y-nya kalau kita cari yaitu adalah min V2 sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 karena arahnya ke bawah itu min. Sedangkan V1Y itu plus. Maka perubahannya akan menjadi 0 kurang M V akar 2. Nah, di sini minusnya hanya menyatakan bahwa perubahan momentumnya adalah pada sumbu Y negatif. Maka hasilnya adalah MV akar 2, MV akar 2 C. Oke, selanjutnya, di sini ada cerita biasa ini, seorang nelayan naik perahu, bergerak dengan kecepatan 4 mprs, dia bersama perahu, kemudian nelayannya melompat dengan kecepatan 8 mprs dari perahu. Itu artinya kalau nelayannya melompat dengan kecepatan 8 mprs dari perahu, itu artinya 8 mprs itu masih relatif terhadap perahu. Maka pertanyaannya, setelah orangnya melompat, maka berapa sekarang kecepatan perahu ini, PV aksen perahu? Maka ini karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. MV kali VP ini adalah massa perahu kali kecepatan perahu, tambah MO kali V orang. Kecepatan perahu tambah dan V orang itu sama angkanya karena dia bergerak bersama perahu, sama dengan MV kali VP aksen tambah MO kali VO aksen. Ini akhir, ini awal. Kita masukin aja angkanya, 200 dikali 4 tambah 50 kali 4, ini yang saya katakan tadi, 4, sama-sama 4 dia ya. Walaupun orangnya diam terhadap perahu, tapi terhadap air mereka memiliki kecepatan yang sama dengan perahunya. Kemudian akhirnya orangnya melompat dengan kecepatan 8 relatif terhadap perahu, sehingga 50 kali VP aksen tambah 8. Nah, ini kecepatan relatif terhadap perahu, maka kecepatan relatif terhadap air adalah VP aksen tambah 8. Itu ditambah dengan massa perahu 200 dikali VP aksen yang dicari. Nah, jadi yang dicari adalah ini. Nah, sehingga kalau kita kerjakan ini, sehingga kecepatan perahu setelah orangnya melompat adalah 2,4 meter per detik. Selanjutnya kita lihat di sini ada soal tantangan di mana ada sebuah gaya F bekerja pada suatu benda yang diam. Kemudian ditunjukkan grafik hubungan antara gaya dengan waktu seperti ini. Yang manakah grafik yang tepat yang menampilkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu untuk gerak sesuai dengan gambar grafik F terhadap P ini? Yang A kah, B, C, atau D? Nah, ini adalah soal tantangan, sehingga coba kamu jawab hasilnya nanti di kolom komentar. Kemudian nanti saya akan memberikan jawaban yang tepat adalah jawaban apa. Baik, hari ini sekian dulu pertemuan kita. Sampai bertemu kembali di Impuls Momentum Tumbukan bagian yang kedua.